Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MJ Khairudin, NPM A1A025113, kelas 2A, program studi S1 Pendidikan Bahasa Indonesia. Mata kuliah keterampilan membaca. Membacalah agar kamu tahu bahwa novel ini mengisahkan pengacara muda zaman Zulkarnain yang diberi tugas mencari ahli waris Sri Ningsih oleh seorang perempuan asal Pulau Bungin, Sumbawa, yang memiliki saham bernilai 19 triliun di perusahaan multinasional. Karena informasi tentang Sri Ningsih sangat terbatas, Zaman harus menelusuri jejak-jejak hidupnya dari masa kecil yang penuh kesulitan. Kehilangan ibu saat lahir diperlakukan keras oleh ibu tiri, kehilangan rumah dalam kebakaran, hingga perjuangannya meraih kesuksesan di Jakarta dan kemudian di London. Sri Ningsih bekerja sebagai guru, pedagang kaki lima, hingga mendirikan pabrik sabun sendiri sebelum akhirnya menetap di luar negeri dan mengalami kehilangan anak akibat perbedaan faktor rhesus. Pesan utamanya yaitu penulisnya ingin menyampaikan bahwa setiap orang menyimpan cerita hidup yang kompleks dan penuh perjuangan di balik penampilan luarnya. Selain itu, novel ingin menekankan pentingnya tetap menjaga kebaikan dan prinsip meskipun hidup penuh ujian, serta menghargai momen-momen dan hubungan yang pernah ada tanpa menyesali apa yang telah berlalu. Kemudian alasan penting kenapa novel ini harus dibaca, karena yang pertama itu untuk memberikan wawasan tentang bagaimana kesulitan di hidup dapat membentuk karakter yang kuat dan penuh kasih. Yang kedua, menyentuh isu sosial seperti kemiskinan, ketimpangan, dan pentingnya empati terhadap orang lain. Yang ketiga, yaitu bahasanya yang lugas, namun menyentuh dan membuat pembaca mudah terhubung dengan cerita dan mengambil pelajaran hidup yang berharga. Nah, kemudian itu ada persetujuan dan ketidaksetujuan saya. Yang saya setujukan itu adalah pengembangan karakter Sri Ningsih yang sangat inspiratif, alur cerita yang dinamis, dan perpaduan misteri dan drama serta pesan moral yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, yang saya kurang setuju dari novel ini yaitu ada beberapa bagian. Mungkin ceritanya dianggap terlalu idealistis dan mengembarakan bagaimana kebaikan selalu dihargai, sementara dalam kenyataan dunia bisa lebih kompleks dan tidak selalu adil. Hal ini bersifat subjektif tergantung perspektif pembaca yang telah dibacanya. Oke, kutipan yang berkesan bagi saya itu di halaman 58 atau halaman itu adalah, aku tidak akan menangis karena sesuatu yang telah berakhir, tapi aku akan tersenyum karena sesuatu itu pernah terjadi. Siapa yang perlu membaca novel ini? Nah, novel ini sangat direkomendasikan kepada remaja hingga orang dewasa, terutama mereka yang sedang menghadapi tantangan hidup, mencari makna diri, atau ingin meningkatkan empati terhadap cerita orang lain. Juga cocok untuk pembaca yang menyukai kisah inspiratif dan alur cerita yang menarik. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.